Halo guys, balik lagi dengan Bang Cupu FPV. Sesuai janji saya di video sebelumnya, kali ini kita bakal sharing penggunaan Giroflow untuk DJI Neo. Jadi kalau di video sebelumnya kita udah sharing gimana caranya supaya videonya lebih bagus. Buat kalian yang belum nonton, kalian tonton dulu video sebelumnya ya supaya nyambung. Nah, di video ini kita mau coba footage-nya itu kita stabilisasi pakai software Giroflow. Sebenarnya untuk drone DJI Neo sendiri dia ada stabilisasi internal, dia pakai Rocksteady. Cuman kalau saya pribadi kurang puas ya dengan hasil Rocksteady. Nah, syaratnya kalau kalian mau pakai Giroflow, stabilisasi internalnya kalian matiin. Supaya nggak bingung, kita langsung aja mulai guys. Tapi sebelum mulai, pastikan kalian pencet dulu tombol like-nya ya, supaya saya semangat bikin konten seperti ini. Oke, kita langsung aja mulai. Let's go guys. Oke, sambil nunggu sinyal satelit, kita langsung aja ke settingannya ya. Jadi kalian harus pastikan di sini guys, recording stabilization-nya kalian off kan supaya gyro datanya kerekam, dan video quality-nya kalian harus pakai yang 1080. Karena yang 4K itu kayaknya nggak ada gyro data guys, kalau saya nggak salah ya. Ya kalau misalnya saya salah, kalian koreksi aja di kolom komentar ya guys. Ini settingannya kemarin saya udah sharing sebelumnya. Terus ini saya pakai settingan auto dan saya pakai ND filternya yang ND16 ya guys. Karena ini saya terbangnya di siang hari. Kalian bisa lihat tuh biru banget ya awannya. Terus apalagi yang perlu saya setting ya. Sebentar, kita coba. Oh, sebentar di bagian kontrol. Karena saya butuh juga untuk terbang di manual mode. Ini saya ganti dulu customnya, kita di manual. Biasanya kalau kalian habis terbang pakai HP, terus ganti ke Google dan remote, itu kita harus ganti lagi nih custom mode-nya. Karena dia defaultnya balik lagi ke spot guys, nggak tahu kenapa. Terus apa lagi yang perlu di setting ya? Kayaknya itu aja sih. Oke guys, sekarang kita bakal mulai proses stabilisasi menggunakan Giroflow ya. Buat teman-teman yang belum punya softwarenya, kalian tinggal download aja di giroflow.xyz. Nah, ini kalau udah masuk ke homepage-nya, kalian bisa download di sini guys. Di sini bisa pilih ya. Ada buat macOS, Linux, Android sampai iOS juga bisa guys. Tapi di sini saya nyontohin pakai Windows ya, karena lebih mudah kalau buat saya pakai Windows daripada di HP atau juga di macOS. macOS sebenarnya saya ada, cuman sekarang editnya saya di DaVinci Resolve tuh pakai Windows guys. Jadi saya bakal nyontoinnya pakai Windows guys. Jadi kalian install aja nanti di sini. Oke guys, kalau instalasinya udah selesai, kalian langsung buka aja Giroflow-nya. Dan ini tampilannya Giroflow versi 1.6. Kalau misalnya kalian nontonnya videonya udah lama, mungkin udah setahun dari video ini dibuat, mungkin udah ada versi yang terbaru. Jadi kalau misalnya ada versi yang baru, kalian pakai aja yang terbaru. Kemungkinan pasti ada improvement yang lebih bagus ya guys. Oke, tampilannya seperti ini, nggak usah dipusingin dulu. Kalian langsung aja buka file yang udah kalian copy dari drone kalian guys. File videonya ya. Nah, ini punya saya. Saya mau coba Giroflow yang aerial dulu ya. Yang tadi mode normal atau mode sport, saya lupa. Ini caranya gampang aja, kita klik tahan, terus kita drag and drop. Masukin ke sini guys. Nah, dia udah langsung loading kan. Langkah pertama, kalian ganti dulu di sini output size-nya. Kalau saya biasanya output size-nya itu saya balikin ke original. Sebenarnya kalian bisa langsung nih. Misalnya kalian mau langsung 916 jadi potret. Itu kalian bisa guys. Ini misalnya seperti ini mana ya? Nah, kayak gini ya. Nah, kalian bisa langsung ganti di sini. Tapi kalau saya bakal pakai originalnya guys. Karena originalnya 43, kita balikin ke 43. Nah, ini ya originalnya ini. Karena apa? Karena biasanya itu saya proses Giroflow itu sekali aja. Nanti misalnya saya mau bikin konten bentuknya potret atau landscape, itu saya kerjainnya di editor ya. Maksudnya di video editor, bukan di Giroflow-nya guys. Jadi sekali kerja aja, nggak perlu jalanin Giroflow berkali-kali guys. Oke.
Ini settingan yang pertama di bagian output size. Bitrate-nya ini standarnya aja, biarin aja. Semakin tinggi bitrate semakin bagus sih. Tapi saya nggak pernah nyobain juga. Kalau misalnya kita gedein apakah file lebih bagus. Tapi kalian bisa coba-coba sendiri guys. Nah untuk filenya itu sebenarnya, file videonya itu ketika kita masukkan ke Giroflow itu udah otomatis pakai profilnya DJI guys. Itu dia enaknya kalau misalnya kalian pakai drone DJI ya. Jadi udah dikalibrasi biasanya sama DJI-nya. Kalian bisa lihat di sebelah sini ya. Di bagian lens profile itu udah calibrated by DJI. Nah, kalau misalnya kalian pakai drone yang lain, pakai kamera yang lain, mungkin kalian harus lebih ruwet lagi ya setting-settingnya. Tapi kalau teman-teman pakai DJI, terutama DJI Neo, ini udah langsung. Kalian nggak usah pusing buat kalibrasinya. Dan oke, ini dia kalian bisa lihat ya infonya di sini. Ada 40 kodeknya 47,58 Mbps ini bitrate-nya berarti kurang lebih ini ya 48 berarti udah sama ya untuk bitrate-nya. Terus di sini ada zoom limit, zoom speed sama lens correction. Zoom limit ini maksudnya ketika kalian misalnya pakai mode akro, itu mode akro kan zoom palitan gitu ya. Zoom limit ini biasanya butuh lebih gede. Karena apa? Karena begitu dia ada pergerakan drone yang sangat-sangat cepat gitu, biasanya dia bakal ketarik. Biar teman-teman ada gambaran saya hidupin ini ya. Nah, jadi modelnya itu sebenarnya file mentahannya itu seperti ini guys. Ya, kalian bisa lihat nih. Ada area yang hitam ini. Nah, yang bagian kotak di dalam ini nanti bagian yang bakal distabilisasi. Coba kita play videonya ya. Tuh, kalian bisa lihat kan? Yang bagian luar itu geradak geruduk, tapi yang diambil itu yang di bagian dalam guys. Nah, kalau misalnya file videonya itu dipakai buat zoom palitan, biasanya goncangannya itu kencang banget guys. Nah, kalau misalnya zoom limitnya itu terlalu kecil, area hitam ini bakal masuk ke dalam file video yang nanti bakal diproses guys. Tapi nanti kita coba yang mode akro, mungkin mode akro bisa lebih jelas. Jadi kalian lihat aja dulu. Nah, kalian bisa lihat ya, karena ini tadi kita terbangnya itu ada angin, posisi drone-nya itu jadi miring guys. Nah, karena kita mau bikin hasilnya itu seperti mode aerial, kalian tinggal centang aja nih di bagian lock horizon. Sebelah ini kalian centang. Des. Tuh. Dia bakal crop ya, Cropnya lebih dalam nih ya, bagian sini. Tapi dia horizonnya itu jadi rata guys. Tuh, ya kalian bisa perhatiin dia terbangnya seperti nerbangin drone aerial guys. Nah, tuh, ya kan? Jadinya smooth banget. Ini DJI Neo berasa DJI Mini 4 Pro ini guys. Tuh, mulus banget kan? Nah, kalian bisa perhatiin ini kalau misalnya kalian mau lihat sebelum distabilisasi seperti apa, kalian matiin aja nih toggle stabilization-nya. Tuh, geradak geruduk kan. Nah, ketika kita hidupin, dia langsung smooth guys. Mantap sekali ya. Sangat-sangat canggih dan ya ini kalian bisa mainin ya zoom limit, zoom speed sama lens correction ini kalian bisa coba-coba aja. Paling cuman ini doang sih yang penting, kalau yang lain sih nggak terlalu penting ya. Terus apalagi nih, smoothness ini. Nah, smoothness ini misalnya guncangannya itu kenceng, kalian bisa naikin tingkat smoothnessnya supaya lebih halus lagi. Tapi biasanya kalau smoothnessnya itu digedein, dia bakal ngecropnya itu lebih besar. Kalau saya biasanya defaultnya pakai 50% aja. Kalian juga bisa coba-coba juga di sini. Dan kalau udah, kita langsung export aja guys. Oke, nanti file exportnya itu biasanya bakal masuk ke folder di mana file video aslinya ada guys. Jadi sama dengan file video aslinya. Kalian lihat aja nanti bentuknya ada namanya filenya sama. Terus biasanya underscore stabilize gitu ya. Nanti kita coba lihat guys. Oke, ini udah selesai. Kita bakal coba lihat ya. Nah, ini dia guys. Bentuknya udah jadi ya, aerial stabilize. Coba kita buka. Tuh, jadi cakep banget kan? Terbangnya udah kayak DJI Mini 4 Pro guys. Tuh, udah bener-bener
mulus guys. Nanti bakal saya kasih previewnya ya ketika editing. Bandingin sama yang sebelum di Giroflow guys. Tuh, wah, goyang dong Brad kayak gempa bumi guys. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita mau coba untuk yang mode FPV ya. Ini kalau udah di oke aja. Nah, yang mode FPV tadi ini kita bakal tarik aja drag and drop. Tuh, kalian bisa lihat ini seperti biasa kita ganti jadi original. Original kayak gitu. Terus udah nih, kalau kalian lihat ya, kalau misalnya terbang FPV biasanya itu dia goyang downbrightnya itu parah guys. Dan ini kalau untuk FPV biasanya kan kita nggak lock horizon ya. Supaya kelihatan tuh ya kameranya miring gitu kan. Nah, ciri khasnya drone FPV guys. Tuh. Jadi kalian yang penting itu kalian perhatiin ya guys. Jangan sampai area hitam ini masuk bocor ke dalam kotak sini. Karena kalau misalnya bocor masuk ke dalam nanti hasil video yang kalian render itu bakal ada hitam-hitam yang masuk guys. Jadi kalau misalnya ada yang masuk, kalian bisa kasih zoom limitnya itu digedein atau smoothnessnya juga digedein guys. Tuh, jadinya itu smooth banget guys. Kalian perhatiin sama kotak yang bagian luar yang geradak geruduk itu aslinya seperti itu. Nah, udah sih kalau misalnya kalian udah rasa cukup, udah lihat cukup, kalian tinggal export aja guys. Sebentar, di bagian split S apakah ada yang bocor kita lihat ya. Oh aman sih, aman. Nah, aman guys. Kalau udah oke, kita langsung ekspor lagi guys. Semudah itu guys pakai Giroflow. Dan kalau misalnya kalian mau explore lagi, kalian bisa rubah-rubah settingannya. Tapi ini karena saya sharingnya buat teman-teman yang pakai DJI Neo kan biasanya pemula ya, jadi belum mengerti. Ini saya cuma ngenalin environmentnya aja. Nanti kalau misalnya kalian mau coba lebih dalam lagi, mau pelajarin lebih dalam lagi, kalian bisa ulik sendiri guys settingannya ya. Oke, sekarang kita lihat perbandingan side by side ya guys. Jadi yang sebelah kiri ini footage drone DJI Neo yang terbang di mode normal atau juga sport sebelum menggunakan Giroflow. Nah yang sebelah kanan itu setelah kita proses Giroflow guys. Jadi kalian bisa bandingkan hasilnya bener-bener jadi cakep ya. Jadi mirip sama DJI Mini 4 Pro guys. Ini DJI Neo rasa DJI Mini 4 Pro guys. Cakep banget ya. Oke sekarang kita coba bandingkan yang terbang mode FPV ya. Nah ini dia yang mode FPV, sebelah kiri yang belum di Giroflow, sebelah kanan yang sudah diproses Giroflow guys. Bener-bener smooth banget, terbangnya jadi cakep. Walaupun aslinya geradak geruduk ya. Tapi tetap aja sih guys, kalian sebisa mungkin ketika nerbangin drone, sebisa mungkin filenya bagus ya. Karena kalau terlalu geradak geruduk nanti croppingnya terlalu dalam. Footage videonya jadi kurang maksimal guys. Tuh. Nih kita coba pas split S. Set. Deng. Masih enak dilihat guys. Oke, itu dia hasilnya guys. Oke guys, mungkin segini aja video kali ini kita sharing Giroflow untuk DJI Neo. Semoga aja videonya bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, pastikan kalian pencet tombol like di video ini. Subscribe juga buat teman-teman yang belum supaya nggak ketinggalan konten-konten seperti ini. Jangan lupa dihidupin lonceng notifikasinya juga ya supaya kalian dapat notifikasi ke HP kalian kalau misalnya ada video baru. Thank you banget teman-teman udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bareng Bang Cupu FPV pastinya. Bye!